Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Tinsel Citra Slam Data Ken volume 10 part 4 bab 2. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah semua perwakilan negara tiba di Ingrasia untuk menghadiri pertemuan sesi pertama Dewan Barat dengan Tempest. Prioritas utama Dewan Barat dalam pertemuan ini adalah menanggapi anti-monster. Dewan Barat mengadakan sesi khusus dengan cepat menjadi kekacauan. Perwakilan negara saling berteriak, saling adu argumen. Hinata Sakaguchi hadir sebagai tamu kehormatan, mengingat hubungannya yang dekat dengan Raja Iblis Rimuru. Sebenarnya Hinata menolak undangan ini, tapi ketika mendengar pokok Dewan Barat tentang Tempest diterima atau tidak menjadi bagian Dewan Barat. Dengan demikian Hinata memutuskan bergabung. Bagi Hinata, pertemuan ini adalah perdebatan antar wakil negara. Ini seperti lelucon. Perwakilan negara berdebat dan berisik. Mereka memperdebatkan negara Tempest. Ada yang menganggap teman dan ada yang menganggap Tempest musuh. Salah satu dewan berbicara. Kita di sini berbicara tentang Raja Iblis. Dia bisa bernegosiasi dengan Throne Dragon. Jika kita membuat dia marah, bagaimana kalau dia membuat ancaman kepada kita? Salah satu dewan menjawab dengan meremehkan Rimuru. Tidak perlu khawatir, saya ragu Raja Iblis ini kuat. Dia hanya bersembunyi di belakang teman-temannya. Dalam hati Rimuru bergumam, ini bodoh, mereka bodoh, bodohnya mencengangkan. Hinata sendiri sampai saat ini masih tenang dan santai, tapi dalam hatinya ingin membantai mereka semua. Johan Rostea berkata, baiklah, mari kita terima Tempest sebagai teman kita dan harus memberi hadiah kepada kita. Semua perwakilan berdebat, ada yang setuju, ada yang tidak. Johan Rostea melanjutkan, semua dewan terdiam ketika Johan Rostea memberitahu Kekaisaran Timur gencar melakukan latihan militer dan melakukan pergerakan manuver. Ini bukan waktunya untuk bertengkar. Mari kita terima Tempest sebagai sekutu untuk menghadapi Kekaisaran Timur. Rapat sesi pertama pun berakhir di sini. Di sisi lain, Hinata yang sedang melakukan perjalanan pulang ke gereja barat. Hinata dihentikan seorang pria berambut pirang tampan dengan 10 pengawal, yaitu Elric, pangeran dari Ingrasia. Elric berkata kepada Hinata bahwa pangeran Elric ingin menguji Rimuru di pertemuan sesi kedua. Di pertemuan kedua, pangeran Elric ingin Hinata agar bertarung dengan Rimuru. Namun Hinata menolak. Ketika Hinata mau berbicara, Rimuru adalah True Dragon. Tiba-tiba salah satu pengawal dari pangeran Elric menyela perbicaraan mereka, yaitu Rainer. Rainer berkata, Nona Hinata, saya tahu bahwa Anda sedang jatuh cinta kepada pangeran Elric. Tapi untuk saat ini saya membutuhkan kekuatan tambahan. Rainer semakin membuat Hinata kesal dengan ocehannya. Hinata menjelaskan bahwa Gereja Suci Barat dengan Kekaisaran Ruberios telah menandatangani fakta non-agresi kepada Jura Tempest. Jadi kami tidak bisa membantu. Dan satu lagi, jangan membuat Raja Iblis Rimuru marah. Kemudian Hinata pergi meninggalkan Elric dan rombongannya.
Dari kejauhan Pangeran Erik berkata, "Kau akan menyesal, Hinata." Beberapa waktu kemudian, Rimuru, Benimaru, Suna, Soe berada di Ingrasia. Rimuru melakukan kunjungan ke beberapa toko baju di sana. Dan disinilah Raja Iblis dan ketiga bawahannya bangsa jin belanja pakaian seperti kemeja, jaket, dan jeans street. Setelah itu mereka pergi ke kafe yang dulu dijalankan oleh Yoshida. Karena di kafe ini Rimuru berjanji bertemu dengan Hinata. Sambil menunggu kedatangan Hinata, Rimuru meminta Soe memberikan laporan tentang Dukmuse. Menurut Soe, Dukmus adalah bangsawan yang mempunyai kompotan rahasia yang menjalankan bangsa barat, dan nampaknya mereka mempunyai rencana melakukan sesuatu. Tapi Dukmus sekarang sudah tewas. Sontak Rimuru kaget dan bertanya, "Lalu siapa yang membunuhnya?" Nampaknya Dukmus ditebas dari serangan jarak jauh, dan saya tidak tahu siapa yang membunuhnya. Tiba-tiba Dukmus tergeletak di hadapan saya dan tewas. Rafael melapor. Saya hampir mendeteksi Dukmus terbunuh oleh penembak jitu. Tak berselang lama datanglah Hinata dengan bahagia mengagetkan Rimuru. "Yuk Hinata, selamat datang. Silakan duduk." Demi kenyamanan mereka pun memesan kopi. Rimuru bertanya kepada Hinata, "Di dunia ini apa ada senjata api, sniper, dan sejenisnya?" Hinata menjawab, "Aku tidak bisa memberitahumu. Aku sendiri belum pernah melihatnya. Tapi aku sendiri tidak bisa menjamin bahwa itu tidak ada." Rimuru mengembalikan ke topik utama. Rimuru bertanya kepada Hinata, "Jadi Hinata, apa yang membuat mereka memanggil saya kemari?" "Saya punya firasat buruk di pertemuan besok. Tapi menurut Ramirez dan Veldora, Dewan Barat akan membahas tentang naga jahat yang sering membuat kekacauan." Hinata menjawab, "Membiarkan Tempest masuk pada seksi kemarin, dan pada pertemuan sesi kedua besok, kau akan diminta duduk dan sesi tanya jawab Rimuru sebelum secara resmi menerima Tempest sebagai anggota Dewan Barat." Tiba-tiba Soe memberikan laporan. Soe menerima laporan dari tubuh klonnya. Sepertinya pejabat kementerian pemerintah berusaha memanfaatkan negara kita Tempest berfungsi atau tidak menjadi benteng untuk melawan Kekaisaran Timur. Dan Soe sangat khawatir tentang hal itu. Namun Rimuru segera mereda kecemasan Soe. Menurut Rimuru, jika Kekaisaran Timur ingin menginvasi Barat, mereka harus melalui 3 jalan. Yang pertama, jalan lurus menuju hutan Jura. Kedua, jalur keras di atas pegunungan Kornat. 3, melalui laut, jalur perdagangan lama. Dengan kata lain, Kekaisaran Timur harus mengalahkan Tempest terlebih dahulu. Sebelum ke barat, jalan terbaik adalah melalui Tempest, negara yang dipimpin oleh Raja Iblis. Dan Veldora juga ada di sana. Dengan demikian, Soe mendapatkan ketenangannya kembali. Setelah itu, Rimuru meminta Soe untuk menyelidiki organisasi bawah tanah dengan skill The Shadow-nya. Hinata juga memberitahu Rimuru, dalam pertemuan besok akan ada orang luar yang akan menyalahgunakan dirimu Rimuru. Jadi jangan biarkan mereka memaksamu untuk melakukan hal apapun. Rimuru bertanya, "Jadi apakah menurutmu mereka akan mengecekanku, Hinata?" Hinata menjawab, Tidak. Jadi syarat untuk bergabung dengan Dewan Barat menjadikan Tempest tameng serangan Kekaisaran Timur. Jadi saya bisa melakukan apapun besok, ucap Rimuru. Pertemuan dengan Hinata pun berakhir di sini. Sebelum pergi, Hinata memberitahu Rimuru, pada pertemuan besok akan ada grup yang merencanakan hal bodoh besok. Jadi hati-hatilah Rimuru. Hari berikutnya pun tiba. Rimuru, Benimaru, Suna, Soe pergi menuju aula dewan. Namun Soe ada di dalam bayangan Rimuru.
Ketika sampai di aula dewan, Rimuru disambut anggota dewan yang berasal dari perbatasan hutan Jura. Rapat pun dimulai. Salah satu dari dewan berkata kepada Rimuru, "Aku dengar Anda sedang melakukan hal menarik, mengembangkan sistem kereta sihir." Rimuru menjawab, "Oh ya, kita perlu memasang rel terlebih dahulu sebelum kita menjalankan kereta sihir." Semakin lama di pertemuan, para dewan semakin membuat Rimuru jengkel. Dalam hati, Rimuru ingin berteriak, "Jancuk!" Para dewan berdebat tentang kondisi yang akan diterapkan. Pada kesempatan ini, 3 undang-undang yang harus ditepati. Pertama, kepatuhan pada hukum internasional. Kedua, akses ke bidang ekonomi, menyediakan kekuatan militer. Dan Tempest harus mematuhi itu jika ingin bergabung dengan Dewan Barat. Menurut Rimuru, undang-undang ke-1 dan ke-2 tidak masalah baginya. Tapi yang ketiga, menyediakan militer, ini patut dipertanyakan. Kemudian Rimuru memberikan kertas dokumen kepada Benimaru untuk diserahkan kepada ketua dewan. Ketua dewan terkejut setelah membaca dokumen itu. Para anggota dewan banyak yang menolak dokumen Rimuru. Kemudian Rimuru melempar kekesalannya dengan berkata, "Jika kalian tidak setuju dengan permintaan saya, tidak ada alasan Tempest untuk bergabung dengan Dewan Barat." Anggota dewan ada yang meremehkan, merendahkan Rimuru. Tak lama kemudian Rimuru menendang meja sampai hancur berkeping-keping dan duduk kembali di kursi dengan tatapan sombongnya. Dan disinilah awal mula masalah dimulai. Karena part 4 ini sangat panjang, jadi kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih udah menonton.